Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Umar di pembelajaran matematika kelas 8. Pada video kali ini Pak Umar masih akan menjelaskan lanjutan bab 1 tentang pola bilangan, bagian yang ketiga yaitu deret aritmatika. Silakan disimak dan diperhatikan, jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian deret aritmatika, kemudian dapat menentukan jumlah suku ke n deret aritmatika. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan deret aritmatika. Baik, kita lihat yang bagian pertama. Pengertian deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Di sini masih ada kata aritmatika. Sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan aritmatika. Maka nanti sebagian besar istilah-istilah yang ada kaitannya dengan deret aritmatika akan sama dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Dalam deret aritmatika nanti ada istilah jumlah n suku pertama atau disingkat SN. Jadi kalau misalnya jumlah 5 suku pertama maka disingkat S5 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Misalnya barisan bilangan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini disebut dengan barisan aritmatika. Maka yang disebut dengan deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh bilangan-bilangan atau suku-suku pada barisan aritmatika tersebut. Yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Misalnya disuruh menentukan S3 dari deret di atas. S3 artinya jumlah 3 suku yang pertama. Dilihat saja, 3 suku pertama adalah 2, 4, 6. Maka S3 atau jumlah 3 suku yang pertama dari barisan di atas atau deret di atas adalah 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 12. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh kedua, contoh berikutnya. Barisan bilangan atau barisan aritmatika 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Maka yang disebut dengan deret barisan aritmatika dari barisan ini adalah jumlah dari seluruh suku barisan ini, yaitu 30 tambah 25 tambah 20 tambah 15 dan seterusnya. Misalnya ditanya S4 atau jumlah 4 suku pertama dari deret di atas. Maka cukup kita jumlahkan 4 suku yang pertama, yaitu 30, 25, kemudian 20, kemudian 15. Hasilnya adalah 90. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ditanya S100 misalnya, maka kita jumlahkan 100 bilangan yang pertama,
maka jelas akan mengalami kesulitan. Maka cara untuk menentukannya harus menggunakan rumus, dan rumusnya akan dibahas pada slide berikutnya. Oke, bagian berikutnya yaitu menentukan jumlah n suku yang pertama atau disingkat dengan Sn untuk deret aritmatika. Untuk menentukan jumlah n suku yang pertama atau Sn dapat digunakan sebuah rumus seperti berikut. Di sini ada dua rumus sebenarnya sama, hanya dibedakan oleh apa yang diketahui dalam soal tersebut. Yang pertama, Sn sama dengan n per 2 dalam kurung A ditambah UN. Itu jika diketahui dalam soalnya adalah suku pertama dan suku yang terakhir. Sedangkan yang rumus kedua yang di bawahnya yaitu Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2A ditambah n-1 kali B. Ini jika diketahui A dan B atau diketahui barisannya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di sini tanya jumlah 100 suku yang pertama atau boleh nanti disingkat S100. Oke, kita lihat satu persatu bagian-bagian yang diketahui dalam soal tersebut. Yang pertama adalah A atau suku pertama. Dari soal diketahui suku pertama 1. Berarti A sama dengan 1. Beda atau B sama dengan, misalnya kita ambil 5 suku ketiga dan suku kedua. 5 dikurang 3. Berarti diperoleh 2. Kemudian karena yang ditanya suku jumlah 100 suku pertama, maka N-nya adalah 100. Perhatikan di sini diketahui A suku pertama, B beda, maka yang dipakai adalah rumus yang kedua, yang bawah. Maka dapat diturunkan Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2A ditambah n-1 kali B. Kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus, diperoleh S100 sama dengan 100 dibagi 2 kali 2 kali 1 ditambah 100 dikurang 1 dalam kurung kali 2. Kemudian diperoleh S100 sama dengan 100 bagi 2 50, kemudian 2 tambah dan seterusnya. Dikalikan dulu 99 dikali 2 198, 198 ditambah 200, maka diperoleh jumlah 100 suku yang pertama adalah 10.000. Saya kira jelas, cukup dimasukkan ke dalam rumusnya. Oke, untuk lebih jelas lagi berikut beberapa contoh soal. Soal yang pertama, jumlah 10 bilangan pertama deret aritmetik adalah 415. Jika suku pertamanya 19, maka suku terakhirnya berapa? Dari soal ini diketahui bahwa S10 sama dengan 415. Kemudian suku pertamanya adalah 19. N-nya adalah 10 karena jumlah N atau jumlah 10 suku pertama. Yang ditanya adalah U10. Di slide sebelumnya ada dua rumus untuk menentukan Sn. Di sini diketahui suku pertama, kemudian jumlahnya, maka yang ditanya suku ke-10. Artinya suku terakhir dari barisan yang diketahui di sini, maka digunakan Sn sama dengan n per 2 dalam kurung A ditambah UN. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Sn-nya 415, N-nya 10, A-nya 19. Ditanya UN. Kita operasikan, diperoleh
seperti ini, dan diperoleh suku ke-10 adalah 64. Jadi jawabannya yang A. Soal kedua. Di aula sekolah terdapat 16 baris kursi. Baris pertama terdapat 10 kursi, baris kedua, ketiga, dan seterusnya bertambah 2 kursi. Jumlah seluruh kursi yang terdapat di aula tersebut adalah suku pertama atau baris pertama 10 kursi ini merupakan suku yang pertama 10. Ke baris kursi berikutnya bertambah 2, maka tambah aja 2, diperoleh 12. Ternyata bertambah 2 ini sebagai bedanya. Kemudian tambah 2 lagi 14 dan seterusnya. Rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Kita lihat apa aja yang diketahui. Suku pertama 10, bedanya tadi 2, N-nya adalah 16 karena 16 baris kursi. Masuk ke dalam rumus, S16 sama dengan 16 per 2, 2 kali 10, 16 kurang 1 kali B. Kita operasikan, diperoleh S16 atau jumlah seluruh 16 suku yang pertama atau jumlah seluruh kursi adalah 400. Jadi jawabannya adalah yang C. Demikian penjelasan materi yang ketiga, yaitu tentang deret aritmatika. Semoga dapat dipahami dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.